Saya berharap jangan ada yang tunjukkan ego sektoral di kabupaten ini. Mari kita bersatu. Ya, kita bersatu. Orang sudah tahu. Tidak perlu mengekspresikan. Tokoh intelektual Aitinyo Raya sekaligus Ayamaru Raya Cornelius Kambu angkat bicara perihal penghargaan yang diberikan pemerintah Kabupaten Maibrat kepada 19 tokoh pemekaran Kabupaten Maibrat saat perayaan peringatan HUT ke-14 Kabupaten Maibrat pada Rabu 3 Mei 2023. Menurut Cornelius, banyak kontroversial pun bermunculan dari berbagai kalangan pasca penganugerahan kepada 19 orang tokoh pemekaran kabupaten tersebut dari berbagai media sosial hingga WhatsApp yang diikutinya. Cornelius khawatir kalau penghargaan itu hanya akan memecah belah persatuan orang Maibrat yang telah terbangun jitu selama ini. Saya selaku intelektual terlepas daripada pejabat khawatir hal seperti begini akan memicu konflik karena egoisme wilayah antara Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, Aifat Raya dan Yumases Raya. Ini kita ada di depan pemilu, emosional ini bisa timbul dan bermunculan pada pemilu 2024 nanti, ujarnya. Cornelius berpandangan, penghargaan itu sebaiknya tak perlu diberikan karena telah melalui penandatanganan Fakta Integritas Damai dan mengesampingkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2013 sehingga muncul PP nomor 41. Berarti bahwa tak lagi ada yang mengekspresikan sikap ego kewilayahan dan semacamnya di antara sesama orang Maibrat. Saya berharap jangan ada yang tunjukkan ego sektoral di kabupaten ini dan mari kita bersatu. Orang sudah tahu, tidak perlulah mengekspresikan. Akhirnya membuat ada aksi dan opini protes dari kelompok yang lain, tegasnya. Dia mengatakan, kehadiran Kabupaten Maibrat merupakan kontribusi kolektif banyak orang dengan masing-masing sumber daya yang mereka miliki. Kabupaten ini orang belanja pun dengan uang, bukan barang ini datang sendirinya. Saya pikir hal yang kemarin itu tidak perlu diekspresikan begitu. Orang sudah tahu bahwa kamu adalah pahlawan dan kamu berjasa tapi tidak boleh membuat sesuatu yang menimbulkan kontra di antara kita, kata Cornelius. Cornelius menerangkan, pihaknya selaku intelektual Aitinyo Raya dan Ayamaru Raya juga tengah diancam oleh para mahasiswa mereka untuk minta pertanggungjawaban terkait penghargaan tersebut. Mahasiswa, kata dia, meminta pengajian ulang terkait penganugerahan penghargaan kepada 19 tokoh pemekaran Kabupaten Maibrat. Kami juga jalan hati-hati karena mereka sudah ancam. Memang kita tahu bahwa draft undang-undang memang betul. Tapi bagaimana wilayah bawahan yang gabung di sini ini kan menjadi satu kekuatan untuk membuat wilayah kita besar dan daunnya bisa besar sampai 400 miliar. Karena DAU itu orang hitung berdasarkan luas wilayah, jelasnya. Meski demikian, Cornelius menghimbau mahasiswa, masyarakat dan kelompok milenial kedua wilayah tetap menahan diri sembari menunggu langkah-langkah keseimbangan yang akan diambil untuk menengahi perdebatan ini. Oleh sebab itu saya sampaikan di publik bahwa tolong masyarakat Ayamaru, Aitinyo dan para kelompok milenial agar menahan diri tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat perpecahan, tutup Cornelius. Selaku intelektual di wilayah Aitinyo Raya dan Ayamaru Raya ya, melihat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Ayamaru Raya dan Aitinyo Raya yang keluar di info seputar Maibrat News terkait dengan pemberian penghargaan kepada 19 orang yang sebagai inisiator tokoh pemekaran di Kabupaten Maibrat yang kemarin diberikan penghargaan itu. Ini banyak sekali. Ini saya khawatir ya. Ini adalah kekhawatiran. Kabupaten ini kita sudah tanda tangan Fakta Integritas Damai. Ya, kita sudah kesampingkan konflik selama 10 tahun. Sampai kita tidak serius untuk duduk di tempat untuk membangun kabupaten ini. Ya, sehingga orang selalu menilai bahwa pemimpin yang pertama itu gagal, kedua gagal, PJ gagal, Karateker gagal, pimpinan SKPD itu gagal. Oleh sebab itu, dengan adanya penandatanganan Fakta Integritas Damai dan kita kesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun ya 2013. Fakta Integritas Damai itu mampu menggugurkan putusan MK dan muncullah peraturan pemerintah nomor 41. Saya berharap jangan ada yang tunjukkan ego sektoral di kabupaten ini. Mari kita bersatu. Ya, kita bersatu. Orang sudah tahu. Tidak perlu
mengekspresikan hal yang kita sudah bawa untuk kita kuburkan, kita berdoa bersama, ya, itu tuh tidak boleh dimunculkan. Akhirnya membuat nanti ada aksi opini, ya, aksi protes dari kelompok yang lain dan lain-lain. Ya, membuat ini kan serangan bagi kami sekarang untuk diminta kepada kami intelektual Ayam Maru Raya, Itinyu Raya segera duduk dan mengklarifikasi hal ini. Karena memang kami pun tokoh-tokoh juga. Kabupaten ini orang belanja pun juga dengan uang. Bukan barang datang dengan sendirinya. Ya. Ini artinya masih ada yang tertinggal yang belum dihargai. Iya. Jadi oleh sebab itu, mari kita harus meninggalkan perbedaan ego sektoral, egosentris, dan lain-lain itu harus kita bersatu. Sehingga kita kuat dulu baru kita bisa menyerang orang lain. Kalau dengan cara seperti ini saya percaya bahwa orang menilai bahwa Maibrat ini masih rontok-rontok, kita belum. Sehingga saya selaku intelektual dan di sini pun juga mereka minta bahwa tolong kepala dinas pendidikan, kepala dinas PU, ya ada pejabat Ayam Maru Raya, Itinyu Raya segera duduk untuk bicara dan minta pemerintah untuk mendata ulang. Kami tidak punya kewenangan. Hal seperti begini ada pada tokoh sentral kita yang juga kemarin hadir dalam forum melihat. Profesor Batasar Kambuaya, Lambert Gitmau, mereka ini adalah tokoh orang Maibrat dan lebih spesifik lagi Ayam Maru Itinyu yang ikut melakukan proses rekonsiliasi untuk perdamaian orang Maibrat. Saya pikir sebenarnya hal yang kemarin itu tidak usah diekspresikan di tempat itu, tidak usah. Orang sudah tahu bahwa kamu adalah pahlawan, kamu berjasa. Tapi tidak boleh membuat sesuatu yang kita ada di depan pemilu. Saya khawatir, tulis di situ kekhawatiran saya. Hal seperti ini akan memicu konflik ego sektoral untuk sekat-sekat Ayam Maru Itinyu, AIFAB, Mases bisa terus munculkan emosionalnya pada pemilu, ya 2024. Oleh sebab itu segera kami ini juga ditekan, minta segera untuk lakukan pertemuan. Dan harus memfasilitasi dan menyampaikan kenapa statement itu atau tindakan itu kemarin muncul pada kegiatan seperti itu. Kita ini juga jalan hati-hati dan mereka sudah ancam mahasiswa. Ya. Memang kita tahu draft undang-undang itu kan memang betul. Tapi begitu bagaimana kita memperjuangkan wilayah bawahan. Distrik Itinyu, Itinyu Barat, Itinyu Utara, Ayam Maru Timur, Ayam Maru, ya gabung di sini ini kan menjadi suatu kekuatan yang luas wilayah kita besar, daunnya bisa 40 miliar, 400 miliar. Kalau waktu itu hanya sempit, daun kita tidak kan, daun orang hitung berdasarkan luas wilayah, ya. Jadi sekali lagi, ya selaku intelektual, bukan selaku kepala dinas. Karena saya sudah lihat grup ini sudah penyerangan terhadap kita pejabat. Dan di manakah forum yang kita melakukan mediasi? Oleh sebab itu saya menyampaikan di publik bahwa tolong masyarakat Ayam Maru Itinyu, para kelompok milenial menahan diri, ya tidak boleh melakukan sesuatu yang ini. Orang sudah tahu bahwa kabupaten ini kita juga berjuang, dan kita orang tua-tua dan senior-senior kita juga sudah banyak berjuang. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sorong itu adalah Bernard Sagri. Kepala Badan Keuangan Kota Sorong adalah Lambert Gitmau. Bupati saat itu adalah Dr. Jompit Wanani. Intelektual muda dan kami orang Itinyu juga kehilangan, kami punya, ya, anak muda yang punya militansi, Dr. Demiatianto. Banyak orang. Itu sebenarnya kemarin itu harusnya ditiadakan gitu ya. Sebenarnya kalau saya melihat, ya, menjaga keseimbangan gitu ya Bapak ya. Memancing opini. Ya. Mari kita bersatu. Kita bertobat sudah. Ya, nanti bikin terus langsung akhirnya ada muncul. Oke sudah, Ayam Maru bersatu, Ayam Maru dan Itinyu bersatu, mari kita lawan. Endingnya nanti pemilu. Iya. Endingnya nanti pemilu, catat itu. Kawan saya sampaikan itu. Ya. Saya pikir itu. Oke. Ya. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.